kita melanjutkan sinopsis drama Korea Alice episode 18. Di kantor Alice, Seo memberitahu kepada Cheol Ang dan Min Hyuk kalau Jin Gyeom menghilang begitu saja tepat di hadapannya. Mereka penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jin Gyeom telah diobati dan sekarang berada di rumahnya. Tae khawatir terhadap keadaannya dan menyuruh Jin Gyeom untuk terlibat dalam kasus ini dan melarangnya menyelidiki tentang perjalanan waktu dan menyelamatkan ibunya. Jin Gyeom lalu menanyakan kepada Tae mengapa ia bicara seperti itu dan apakah ada sesuatu yang terjadi saat dia melakukan perjalanan waktu. Namun Tae tak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Di ruang tengah, Tae memandangi sebuah catatan. Ia sama seperti note yang ia bawa dari tahun 2021 dari kantong mantelnya. Selain itu, Tae juga membawa flash disk atau USB dan menyimpannya. Min Hyuk mendatangi ruang otopsi di kantor Alice. Di sana, seorang dokter menjelaskan tentang Joo Hae-min. Min Hyuk lalu menanyakan ke dokter itu tentang wanita hamil yang melewati lubang cacing. Dokter menjawabnya bahwa masih ada kemungkinan bayi akan selamat, namun DNA-nya akan termodifikasi dan kemungkinan hidup dengan cara yang tidak normal. Sekilas ia membayangkan perkataan Cha Seung-pyo yang menyelidiki lebih dalam tentang Jin Gyeom. Jin Gyeom datang ke parkiran Disney. Dia masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Ia juga membayangkan hal yang pernah terjadi ketika waktu tiba-tiba terhenti ketika dirinya hampir tertabrak truk. Itu episode pertama. Dari sana, Jin Gyeom balik dan melanjutkan penyelidikannya. Dia menambahkan sketsa wajah Seong. Sekarang ia ingin fokus mencari istri Dr. Jong Dong-sik yang meminta bantuan Dong-ho untuk mencarinya. Mereka ke kantor polisi. Saat itu Jin Gyeom bersama dengan Dong-ho, Ha Yong-seok, dan Hong Jung-wook sedang mendiskusikan tentang daftar tersangka. Ada kejanggalan tentang hal ini. Karena mereka semua pergi ke restoran makanan Cina, hanya ada kapten yang waktu itu tinggal di kantor. Jin Gyeom akhirnya ikut sedikit menaruh curiga terhadap Kapten Hyun-suk. Saat Hyun-suk datang, Jin Gyeom ingin menanyakan sesuatu kepadanya, tetapi ia mengurungkannya dan pergi. Dae-young membaca komentar dari artikel tentang kematian Joo Hae-min. Di salah satu komentar, ada yang mengakui ia melihat langsung kejadian itu. Dae-young gak berpikir lama, langsung pergi menemuinya. Saksi pada itu menjelaskan bahwa ada seorang wanita yang ikut terjatuh namun menghilang begitu saja. Malam hari, Jin Gyeom akan keramas karena masih dalam keadaan sakit. Akhirnya Tae memutuskan untuk membantunya. Lagi-lagi mereka kepergok Dae-young. Dae-young yang melihat itu langsung kesal. Selanjutnya ia mengeringkan rambut. Karena pelaku sudah tertangkap, Dae-young menyuruh Tae untuk pulang. Mereka berdua akhirnya kembali bertengkar. Sedangkan alat pengering rambut terus menyala di rambut Jin Gyeom hingga berbau gosong. Pada akhirnya mereka berdua tidur di kamar yang sama. Mereka saling tidak nyaman satu sama lain. Dae-young yang penasaran langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Tae. Tae lalu mengatakan padanya bahwa dia dan Dae-young akan berjalan-jalan bersama ke Camino de Santiago Spanyol. Namun Dae-young tak percaya dengan perkataan itu. Selanjutnya giliran Tae yang penasaran sejak kapan Dae-young menyukai Park Jin Gyeom. Dae-young hanya menjawab kalau itu hal terjadi begitu saja. Dae-young tersenyum sendiri sambil membayangkan masa lalunya. Kilas balik 2010, setelah kematian ibu Jin Gyeom, dia sendirian berada di rumah dan sedih. Dae-young lalu datang membawakan makanan untuknya. Ketika Jin Gyeom tak membuka pintu, ia justru melemparkan batu ke kaca rumah hingga pecah. Akhirnya Jin Gyeom keluar dan dia memberikan bekal makanan itu. Dengan caranya, Dae-young ingin Jin Gyeom mengantarnya pulang karena hari sudah larut. Keesokan pagi saat akan berangkat kerja, Dae-young baru keluar dari rumah Park Jin Gyeom kepergok kedua orang tuanya yang sedang berolahraga. Mereka berdua lalu menyeretnya ke rumah dan meminta penjelasan Dae-young. Tae-young baru saja pulang mengantar makanan. Di sana ada Ha Yong-seok dan Ho Jung-wook yang senang melihatnya. Di sana, Tae-young kembali mengantar pesanan. Ternyata yang pesan adalah Tae. Dia meminta adiknya untuk tidak bilang kepada ibunya bahwa ia menginap di rumah itu. Tae-young penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Apakah keduanya berpacaran? Tae menjelaskan bahwa tak hanya dia tinggal berdua di sana, namun ada satu gadis menyebalkan lagi. Dia menyuruhnya pergi. Lalu Tae-young mengingatkan Tae bahwa hari ini ulang tahunnya dan merayakannya di rumah. Setelah itu Tae-young pergi dari sana.
Jin Gong yang penasaran dengan perkataan mereka memastikan tentang hari ulang tahun Tae yang berbeda dari KTP-nya. Tae membenarkannya kalau tanggal lahir pada kartu pengenalnya adalah pemberian dari panti. Namun ada beberapa hal yang ingin sewaktu kecil, salah satunya tanggal lahirnya. Di sisi lain, tubuh Tae mulai mengeluarkan bintik-bintik merah dan gatal. Kemudian Jin Gong mengantar Tae pulang ke rumahnya. Alice Minhyuk melihat akta keluarga dari Park Sun Young atau Tae masa depan bahwa dia ibu dari Jin Gong. Dia yang tahu kalau Tae meninggal akhirnya pergi ke pemakamannya dan menangis di sana. Sedangkan Jin Gong, Hyun Suk, istrinya, dan Do Young memperingati hari kematian ibu Jin Gong. Ternyata hari ini merupakan hari ulang tahun sekaligus hari kematiannya. Dari sana, Do Young penasaran apakah wanita itu masih berada di rumahnya. Jin Gong menjawabnya kalau dia pulang malam ini. Di tempatnya Tae, mereka sedang merayakan ulang tahun Tae, dan setelah meniup kue ulang tahun, Tae justru memberikan hadiah kepada adik dan kedua orang tuanya. Dari sana, Tae kembali ke rumah Jin Gong. Dia ingin merayakan ulang tahunnya juga bersama Jin Gong. Mereka berdua bersama dan Tae ingin Jin Gong menyanyi. Hal ini mengingatkan pada perkataan ibunya pada malam insiden mengerikan itu. Jin Gong akhirnya menyanyikan lagu ulang tahun dan memberi selamat kepada Profesor Tae. Tae ingin makan daging dan minum soju. Mereka berdua keluar rumah dan berjalan bersama. Di depan rumah, Jin Gong memberikan hadiah untuk Tae. Ketika dibuka, itu berisi kalung. Tae langsung terkejut karena kalung tersebut seperti apa yang ia lihat dan kenalkan di tahun 2021. Tae terkejut dan sedih. Saat yang sama, Tae juga akhirnya pingsan. Bintik-bintik merah muncul di seluruh tubuhnya. Jin Gong merasa khawatir melihat bintik merah itu terdapat di tangan Tae. Hyuk melihat mereka berdua dari kejauhan. Dia segera datang mendekat dan berhadapan dengan mereka berdua.